Teman-teman semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Panlala. Dan hari ini saya ada di Pul Kenjeran. Pak Tri lagi nyiapin satu unit Nissan Almera tahun 2014 yang rencananya besok diambil oleh pembeli. Mas Denny dari Tulungagung beserta istri kemarin datang ke sini tanggal 29 seingat saya, hari Sabtu, untuk cek unit, test drive, dan akhirnya ambil mobil ini, Nissan Almera warna hitam. Kita akan ngajak kalian untuk melakukan review yang agak dalam dengan Nissan Almera ini, karena ini adalah Nissan Almera yang pertama kali kita jual setelah sekian bulan dia ada di Surabaya. Saya nggak tahu kenapa ya kok susah dijual. Banyak orang yang ragu mengenai spare part, ragu mengenai kondisi mobilnya, tapi inilah dia satu unit yang kita jual. Kita akan review agak dalam seperti apa Nissan Almera, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Saya nggak akan melewati kelemahannya. Kita mulai dari belakang ya, biar agak berbeda. Biasanya kan dari depan, kita main belakang hari ini. Nissan Almera kalau di belakang tampilannya seperti ini teman-teman. Ada logo Almera, tulisan Almera gitu agak besar di sini. Kemudian ada logo Nissan-nya di sini, khas sekali dengan logo Nissan lainnya, sama dengan logonya X-Trail dan kawan-kawannya lah pokoknya. Kemudian stop lampnya ukurannya agak besar di sini dengan kombinasi ini lampu rem yang besar, terus ini lampu mundurnya, dan ini lampu sennya rating. Mas Danu, selamat sore, silakan Mas. Lanjut. Ini pasukan karak. Karak. Kemudian Mas tolong bukain bagasi. Kita sekalian ada di belakang, kita akan cek bagasi. Bagasinya dia sudah menggunakan tuas pegas. Yang di depan itu cuma nombol aja, jadi nggak ada pengungkitnya begitu. Sehingga kalau teman-teman pasang keyless entry ini bisa dibuka dengan remote. Bener gak? Terus iklan ya teman-teman. Ini untuk pembersih ini pelapis cat untuk membuat cat itu semakin berkilau dan awet, katanya begitu. Ini akan digunakan oleh Mas Danu di depan. Tolong Mas, anak nang gurih Mas. Iklan ya kayak gimana? Ya, bagasinya luas sekali. Orang 3 bisa masuk di sini, tapi ukuran saya mungkin ya posisinya begini. Koper besar 2 pasti masuk di sini. Dia lebih besar bagasinya daripada Vios kalau saya lihat. Kemudian di dalam bagasinya sendiri itu ada di sini. Ada ban stip ya, ban serep, kemudian ada dongkrak di sini. Nanti kunci roda juga dan stang dongkrak ada di sini. Jadi tidak lagi harus ngambil di bawah jok kayak Vios Limo. Kalau Vios Limo kan kita harus ngambil di bawah jok tuh, di depan, di jok penumpang yang depan kiri. Terus di sini juga ada lampu penerang untuk plat nomornya nanti ya. Bagasi selain dibuka dengan tuas dengan tombol yang di depan, terus ada pengungkit pegasnya dia juga bisa dibuka dengan kunci di sini. Nah, bagian belakang sekalian, mumpung di belakang, kaca belakang ini ada elemen defogger. Jadi dia juga bisa memecah embun. Kelebihan Nissan Almera dibandingkan dengan Vios Limo Gen 3 tahun 2013 sampai 2014. Karena mereka nggak ada defoggernya, sementara Almera ini ada. Hampir sama dengan Vios Limo Gen 2. Gen 2 juga ada defogger sebenarnya. Yang nggak ada cuman Gen 3 2013 2014. Jadi mobil yang saya pakai itu nggak ada. 2015 justru ada teman-teman. Terus kita ke samping sini ya. Kita ke samping sini. Desainnya itu memang kalau dari belakang dia ada tonjolan yang cukup besar sebenarnya di sini, di garnish bagasinya. Jadi kalau ini di chrome mungkin bagus banget ya. Tapi ininya juga chrome ya, janganlah. Ya. Terus untuk lekukan bagasinya halus, mengesankan elegan, lebih ke elegan sebenarnya. Terus di sini kalau dilihat dari bodi depan sebenarnya itu ada seperti menggaris ke belakang sampai ke stop lamp. Itu ada garis yang tidak terlalu tegas, karena kayaknya memang desain dari mobil ini tidak mengusung sportinya, tapi malah ke elegannya. Jadi garis tipis itu menunjukkan elegan sebenarnya. Kita langsung ke sini, ke kaca samping. Kaca samping untuk kaca yang pojok sini, yang kalau Vios Limo itu tidak terlalu besar karena desainnya persis trapesium. Kalau Vios Limo, kalau ini segitiga tapi miring, tidak tahu ya modelnya seperti apa, tapi ini memberi kesan lebar sebenarnya kalau saya ngelihat di dalamnya. Loh, kok jegleknya nih jero nih. Sorry ya. Di dalam ada Pak Tri. Nah, jangan terlalu maju Pak, mundur lagi. Biar kelihatan normalnya seberapa lagi. Lagi. Oke, ini kira-kira normalnya segini teman-teman. Saya tubuhnya tingginya cuman 165 cm. Cuman legroomnya di depan lutut ini, waduh, lebar banget ya. Kira-kira sampai hampir 30 cm.
jaraknya. Jadi luas banget, maupun yang sebelah sini yang kursinya dia agak mundur yang ini, tapi masih luas banget. Ya, untuk sabuk pengaman kalau di belakang juga sudah ada sabuk pengaman untuk penumpang, ada tiga sabuk pengaman di sini tengahnya, dan di sini yang kanan ya. Sayangnya memang dia tidak dilengkapi dengan speaker yang ada di sini. Biasanya kalau di Gen 2 itu ada speaker di sini, sementara Gen 3 juga nggak ada. Sementara kalau di Almera speakernya ada di pintu, ya, di pintu. Kalau di belakang dia tidak dilengkapi dengan cup handle. Memang sayang sekali ya, nggak ada cup handle di pintu belakang. Kemudian ini bukan cup handle loh, ini tuas pembuka pintu loh. Memang bentuknya kayak gini loh, nggak banget memang ya. Tapi oke lah ya, nggak apa-apa. Dia masih manual begini juga, karena belum terpasang power window. Bisa kita upgrade power window teman-teman. Ya, terus untuk yang di depan, nah, saya tadi belum merubah posisi joknya ya. Jadi memang mobil ini luas dalamnya. Joknya masih segini, jadi masih ada legroomnya. Untuk buka laci masih bisa. Tuh kan, masih lebar banget. Di depan kita lebih banyak mendapatkan cup atau botol handle ada di sini. Sini ada dua di antara driver dan penumpang. Kemudian ada di sini pintu kiri dan pintu kanan juga ada. Nah, ini untuk tampilan depannya. Ini panel AC ya teman-teman. Ini panel AC yang ada tutupnya. Jadi ini kalau dibuka begini, wah seneng kan? Vios nggak ada tutupnya ya kan? Kalau ini ada. Jadi kalau kedinginan kita mau menggunakan cuma dua panel AC, misalnya yang tengah aja, kita ini tutup, atau kita matikan yang tengah. Oke, mantap ya. Terus ini untuk tombolan lampu hazardnya. Nah, ini untuk tombol defoggernya ada di sini. Memang sih ya teman-teman, untuk desain dari apa namanya tombolan AC-nya ini memang nggak kekinian ya, karena masih kayak yang bentuk kayak kompor begini ya. Tapi ini cukuplah untuk seukuran mobil dengan harga 55 juta. Sedangkan untuk charger handphone kalian bisa di sini. Ya. Ini cuma tutup aja, jadi nggak ada bara apinya. Lighternya nggak ada. Ya, ini untuk charger handphone. Terus ini juga udah disiapin untuk charger juga. Sebenarnya ini bawaannya pada waktu jadi taksi, tapi kayaknya ditinggalkan begitu aja sehingga masih bisa kita manfaatkan. Sementara untuk castle box kita nggak ada ya di sini. Kemudian di atas ini ada ini apa namanya, sun visor ada, di driver ada, di pengemudi juga ada, di pengemudi ada, di penumpang juga ada, tapi tidak dilengkapi dengan cermin ya. Oke, spion tengah seperti ini. Kita ke tempatnya kemudi ya teman-teman sekalian. Mumpung interior, kita balas ke tempat pengemudi. Mas Hendro yang syuting hari ini, Mas Hendro lagi kebetulan ya. Kita di tempat kemudi. Joknya Almera itu kategorinya memang nyaman sebenarnya. Pak Tri permisi ya. Oke, nyaman. Untuk dudukan setir dan ininya, dia memang nggak ada seat adjustmentnya juga, jadi nggak bisa naik turun, tapi cukup ya, karena desainnya juga nggak seperti Limo Gen 3 yang memang memanjang ke depan dan ininya agak tinggi gitu ya. Ini nggak sedengan, kalau yang ini nyaman kalau saya. Ini untuk kontaknya. Oke, saya nyalakan. Untuk indikator juga sama seperti Vios Limo, dia juga ada lampu-lampu indikator yang bisa kita gunakan untuk menjadi pengingat ketika di jalan nanti ya. Dia dilengkapi dengan SRS airbag, tapi cuman di posisi pengemudi aja ya, di sisi pengemudi aja. Kemudian ini adalah tuas-tuas pembuka kap mesin ya, ini untuk BBM. Sementara untuk bagasi yang ini tombol untuk membuka bagasi ya. Sip ya teman-teman. Sementara untuk fungsi lainnya, wiper, rating, lampu sama seperti Vios Limo, ada di kanan dan kirinya, setir di depannya. Setirnya ini sudah ada apa namanya, tilt steeringnya, jadi dia bisa diatur tinggi rendahnya dengan membuka lock yang di sini. Oke, ini bisa dinaikkan lagi segini ya, kita lock lagi. Kalau kita mau nurunin, kita buka locknya lagi. Nah, bisa. Cuman belum ada teleskopik ya, belum lah, mobil taksi ya. Paling mentok memang tilt steering teman-teman ya. Terus ini cup handle ada di sini seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk speaker ada di masing-masing pintunya, jadi ada 4 speaker. Cukupan lah buat mobil dengan seukuran ini, suaranya pasti udah masuk. Memang saya agak ganjil melihat ini. Nah, satu lagi, dia sebenarnya tidak dilengkapi dengan tombolan central lock seperti Limo fungsinya. Nah, kalau Limo memang sama ya, ini ngunci, maka ngunci semua pintunya. Tapi kalau kita membuka, untuk Limo itu cuma butuh membuka yang ini aja. Kalau di driver ya kan, buka pintu, klak, ini buka semua. Nah, kalau ini enggak, kita harus nekan lagi tombol ini.
agak kurang praktis sebenarnya sedikit, tapi tidak mengurangi nilai ya. Yang penting kan safety-nya sebenarnya. Saya pikir mobil ini cukup safety. Terus kita ke mesin. Kebetulan punyanya Mas Denny ini memang tidak ada upgrade tambahan. Dia cuma nambah alarm nanti sama kaca film full depan. Pelek nanti tetap pakai pelek standar pada waktu jadi taksi, yaitu ring 14. Oh ya, satu lagi teman-teman, dia juga ada sen body kasnya taksi ada di sini, cuman ini ukurannya lebih besar daripada punya limo. Ya, ini lebih besar. Sama-sama bisa ditutup sih sebenarnya, cuman kan butuh biaya. Kalau sudah dicat begini ya janganlah. Untuk headlamp berikutnya, headlamp ukurannya seperti ini, cukup besar dan cukup elegan ya. Memang khas sekali, bentuknya seperti ini, nggak ditiru sama mobil lainnya ya. Nggak ada mirip-mirip sama apa gitu, nggak ada pokoknya. Ini ada lampu besar, kemudian ada lampu kota juga, dan ada lampu sen ya. Penerangannya cukup. Untuk mesin, oke, kita buka. Mesinnya kita buka. Nah, untuk tuas penahan kap mesin ada di sini. Pendek sekali, beda sekali dengan punyanya limo yang cenderung panjang karena ngambilnya dari sini. Ini cukup pendek. Nah, ini dia mesinnya Nissan Almera tahun 2014. Sama seperti mesinnya Nissan March sebenarnya teman-teman. Dan ini kelihatan mesin itu padat sekali. Dibandingkan dengan limo masih banyak rongga yang saya lihat kalau di Toyota Limo. Lah, kalau yang ini padat dan katanya lebih halus. Saya coba nyalakan ya. Pak Tri, saya nyalakan ya. Bener gak sih lebih halus? Mesinnya suaranya lebih halus daripada suaranya limo. Saya nggak tahu apakah karena dia memang kondisinya bagus banget atau bagaimana. Tapi yang jelas kita baru ganti oli besok. Ya, kita besok baru ganti oli ketika mobil mau dibawa. Suaranya halus banget. Oke, itu untuk mesin 1500 cc. Jadi Nissan itu memang ada yang 1500, ada yang 1300 cc. Nah, yang digunakan oleh taksi Bluebird kebetulan yang 1500 cc. Wah, lembut tutupannya ya. Saya matikan lagi biar tidak mengganggu. Nah, kalau dari luar gini nggak kedengaran suaranya. Kedengaran sih, tapi sedikit gitu ya, kecil sekali. Ya kan? Oke, kita bahas lagi tampilan depan dari mobil ini. Di depan ini ada grill yang lebar, memang dicat warna dope, dan kasnya dia kan ada logo Nissan yang besar sekali di sini. Sombong Nissan ini ya. Gede banget ya. Logonya gede banget. Ada dua grill, double grill, yaitu grill atas ini dengan menggaris seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4 garis. Kemudian ada grill bawah yang hanya ada 1 garis. Ini kelihatan kalau masih orisinil sebenarnya ini. Lepasan ini bisa dilepas, ini juga bisa kalian lepas kalau misalnya mau dimodifikasi, misalnya diganti jaring bisa. Cuman mungkin gimana ya. Nah, berikutnya seperti dengan mobil bekas taksi lainnya, dia tidak dilengkapi dengan fog lamp. Tapi bisa kalian tambahkan fog lamp di sini. Oke. Nah, itu dulu teman-teman untuk review kami kepada Nissan Almera yang pertama kali kita jual di Surabaya. Berikutnya kalau ada lagi teman-teman yang pesen tertarik dengan Nissan Almera, silahkan bisa hubungi Pak Tri, Mas Danu, bisa hubungi saya sendiri. Ini untuk Mas Denny yang ada di Tulungagung, terima kasih banyak sudah melakukan order ke kami. Terus hari ini yang ngerjain mobilnya ada Pak Tri. Pak Tri lagi bawa apaan sih itu? Wah, jadi teman-teman, ini produk miliknya salah satu rekan kita di Surabaya, yaitu Magic Drop. Wah, Magic Drop. Ini produk miliknya Victory Auto Care. Ini nama yang jual, Pak Tri. Ya. Wah, kita dikasih gratis kemarin. Gimana pakainya? Enak gak sih? Enak, lumayan. Sampai kok ragu-ragu gitu sih, Pak? Maksudnya lumayan itu udah sampai tenaganya banyak. Oh, karena Pak Tri biasa pakai Molto. Molto pas Sunlight. Pakai Sunlight. Jadi ini gunanya untuk membersihkan interior. Jadi mulai dari jok, terus plafon bisa. Dan katanya enak, nggak perlu cara pakainya, ini harus dikocok, Pak. Kocok dulu gini. Ya, baru disemprotkan. Kalau tidak dikocok, tidak bisa nyemprot. Terus ada lagi tadi. Ada juga dia yang untuk pelapis cat body. Jadi untuk melapisi body, cuman catatannya memang mobil harus bersih dulu, teman-teman. Baru dilapisi catnya dengan, nah ini juga dari Victory Auto Care. Terima kasih ya Victory Auto Care udah ngasih kita produknya. Namanya Rapid Shine. Ini untuk pelapis cat
body, digunakan di body yang sudah nanti juga dipakai sama teman-teman. Dan yang terakhir ada ini. Ini adalah crystal clear. Ini untuk pelapis kaca sebenarnya. Jadi juga memberikan efek daun talas, hidrofobik untuk kaca, terutama kaca depan. Jadi kaca yang sudah bersih kalian lapisi ini dan awet bisa 3-6 bulan infonya. Nanti kita pakai dulu. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk produk-produk seperti ini ada di Surabaya, tidak harus order jauh-jauh. Teman-teman Victoria Auto Care udah di Surabaya, kalian bisa pesan nanti di Instagramnya mereka di sini. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Salam Vios Limo biasanya, tapi ini Almera teman-teman, tapi nggak apa-apa ya.